tukang bersih-bersih bau. Kamu tidak tahu caranya mengambilkan bola untukku? Kakak Luo, kamu tidak apa-apa. Kakak Luo. Tahun 2025. Aku tidak mungkin pingsan selama 10 tahun, kan? Aku tidak mungkin di lapangan ini bekerja sebagai tukang bersih-bersih selama 10 tahun. Kakak Luo. Kamu tidak menjadi bodoh karena terkena bola, kan? Manajer Bian, kalian sudah menunggak sewa lapangan sangat lama. Segera angkat kaki dari sini. Bos Chow, tim Micheng harus ikut serta dalam Liga Wuchao. Kami tidak bisa jika tidak ada tempat latihan. Aku mohon jangan usir kami. Tim Micheng di Liga Wuchao selalu berada di urutan terbawah. Tahun ini bahkan kalah 7 kali berturut-turut. Orang-orang di luar bilang, Micheng sudah menjadi tim sampah, memangnya masih perlu latihan? Tim Micheng adalah klub asal sang legenda, memiliki sejarah yang sangat dalam. Pertandingan berikutnya, kami pasti bisa memenangkannya kembali. Legenda itu sudah menghilang 10 tahun. Sekarang tim Micheng kalian ini juga tidak bisa mendapat sponsor. Lebih baik segera batalkan sewa dan bubarkan saja. Sejak kecil saya tumbuh besar melihat sang legenda bermain. Dia adalah keyakinan saya. Bagaimanapun juga, saya harus mempertahankan tim ini. Bos Chow, ini adalah kalung peninggalan ayah saya sebelum tiada. Gunakan ini untuk membayar biaya sewa. Saya mohon pada Anda. Baiklah, Tak disangka selama 10 tahun aku pingsan, tim Micheng malah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Aku harus mencari cara untuk membantu tim ini. Langkahnya terlalu lambat. Seandainya kamu menendang bola setengah langkah lebih awal, bola itu pasti sudah masuk. Dasar petugas kebersihan bau. Memangnya apa yang kamu tahu tentang sepak bola? Kalau kamu hebat, silakan saja. Kamu yang jadi kapten. Saat aku bermain bola dulu, kamu masih menjadi pemungut bola yang mengambilkan bola untukku. Kak Ma, sudahlah, sudah, lupakan saja. Kak Ma, tolong jangan marah. Paman Luo sudah di tim kita ini, bekerja sebagai petugas kebersihan selama 10 tahun. Dia sudah seperti senior bagi kita. Mari kita fokus latihan saja sekarang. Latihan? Latihan sampah. Biar ku beritahu, di tim buruk seperti ini, aku tidak ingin bertahan sedetik pun. Kak Ma, ada apa denganmu? Tim asal sang dewa bola ini, ku bilang aku keluar, dasar sampah. Benar-benar sampah. Karena Kak Ma sudah pergi, sebagai penyerang cadangan, apa sekarang giliranku menjadi pemain inti? Kak Ma adalah pemain kartu as di tim kita, kalau dia pergi, kami juga tidak mau main lagi. Dewa bola pernah berkata, jangan pernah mengabaikan atau menyerah. Apa kalian sudah melupakan itu semua? Kami juga tidak ingin menyerah, tapi kami sudah tidak sanggup lagi. 3 tahun di posisi terbawah, 7 kali kalah berturut-turut, ini benar-benar memalukan. Semuanya tolong jangan pergi. Kita pasti akan menemukan jalan keluarnya. Percayalah padaku, keahlian tendangan Yuan yang Tinghu milikku ini sudah mencapai 30% dari kekuatan Dewa Bola. Jika aku menjadi penyerang, kita pasti bisa memenangkan pertandingan. Kak Peng, jangan bercanda. Lihat saja kemampuanmu itu. Kak Wei, bukannya kami tidak mau main, tapi pertandingan tinggal 2 hari lagi. Mana mungkin kita bisa bertanding hanya dengan Kak Peng sebagai penyerang? Kalian kekurangan satu penyerang, bukan? Bagaimana kalau biarkan aku yang mencobanya? Paman Luo, bisakah kamu berhenti membuat kekacauan? Kita ini tim sepak bola, bukan tim petugas kebersihan. Benar sekali. Hanya dengan kakiku yang seperti ini. Kamu sengaja mempermalukan kami, ya? Hasil pertandingan tim Micheng di Liga Wuchao memang tidak bagus, tapi bukan urusan orang pincang sepertimu untuk mengajari kami bermain bola. Paman Luo, nanti setelah kami memenangkan pertandingan, aku akan memberimu bonus. Jadi tolong jangan membuat kekacauan lagi di sini, ya? Bukan begitu? Aku. Masalah penyerang, biar aku yang mencari solusinya. Semuanya silakan fokus bersiap-siap. Kita harus memenangkan pertandingan 2 hari lagi. Waktu tidak banyak lagi. Pertandingan sudah di depan mata. Percayalah padaku. Aku pasti akan membantu kalian semua memenangkan seluruh pertandingan tim Micheng. Paman Luo, kamu tidak mau berhenti juga ya? Cukup. Hasil tim memang sedang buruk. Aku mengakuinya. Dan aku maklum jika pemain ingin pergi. Tapi bisakah kalian tidak bertengkar terus? Aku hanya ingin menjaga klub asal sang dewa bola. Mengapa rasanya begitu sulit? Ini semua salahmu. Kamu sudah membuat manajer menangis. Aku benar-benar ingin membantu tim ini.
Dengan keadaanmu ini, apa dasarmu? Dasarnya karena aku adalah sang dewa bola. Beraninya kamu menyamar sebagai dewa bola? Dewa bola sudah menghilang sejak 10 tahun yang lalu. Dewa bola bisa saja seorang tunarungu, bisa juga seorang tunanetra, tapi dia jelas bukan pria pincang yang tidak bisa menendang bola. Dewa bola adalah idolaku, kamu berani menghina idolaku, aku akan buat kakimu yang satunya patah. Paman Luo, kamu akan dihajar jika terus bicara. Aku benar-benar bisa melakukannya. Jika kamu tidak percaya, mari kita bertanding. Menurutku, kamu tidak berani bertanding denganku, karena takut kalah dariku. Kamu takut kalah dari seorang yang pincang sepertiku. Cari mati kamu. Sun Peng, bisakah kamu untuk sekali saja tidak bersikap begitu emosional? Kalah tanding saja sudah membuat kesal. Dia malah memprovokasi kita dengan menyamar jadi dewa bola. Kita harus memberinya pelajaran. Hajar dia. Paman Luo, cepatlah pergi dari sini. Apa kamu benar-benar ingin dipukuli? Tenang saja, Kak Wei. Kami tidak akan memukulnya. Bukankah kamu ingin bertanding? Akan kuturuti kemauanmu. Jangan bilang aku menindasmu. Jarak 10 meter, tanpa kiper. Jika kamu bisa memasukkan bolanya, kamu menang. Mana mungkin kaki pincangnya itu bisa mencetak gol? Lelucon macam apa ini? Jika tidak sanggup, sebaiknya pergi saja sekarang, daripada membuat kakimu yang satu lagi ikut lumpuh di sini. 10 meter? Itu benar-benar tidak cukup. 10 meter saja tidak cukup? Sekalian saja letakkan bolanya tepat di depan gawang. Karena tidak ada penjaga gawang, tentu saja lebih jauh lebih baik. Lima 15 meter? 20 meter? Apa dia berniat menendang dari jarak 30 meter? 30 meter? Itu sudah termasuk tendangan jarak sangat jauh. 30 meter? Masih belum cukup. 30 meter. Masih belum cukup. Jarak ini, bahkan bagi Kak Peng sekalipun, tidak ada jaminan untuk mencetak gol. 40 meter? Ini adalah tendangan jarak yang sangat jauh. Jangankan bintang nasional, bahkan bintang kelas dunia pun belum tentu bisa memasukkannya. Apa kamu tahu jarak 40 meter itu seperti apa? Hanya dengan kaki pincangmu itu. Bisakah kamu menendang bola itu masuk? 40 meter? Kaki kanan emasku ini, sudah saatnya unjuk kebolehan. Otakku benar-benar sudah tidak beres, karena sampai bertaruh dengannya. Paman Luo bagaimanapun juga melakukan ini demi tim kita. Biarkan saja dia mencobanya. Kak Wei, maka lihatlah sendiri. Kami tidak ingin melihatnya. Ayo pergi saja. Biar aku saja lihat aksiku. Apa yang salah? Aku, Dewa Bola, sudah diam selama 10 tahun. Saat kembali untuk debut pertama, malah ada yang mendahuluiku. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Ibu, kenapa ibu membawa Wang Duoyu ke sini? Wei Wei, aku datang untuk menjengukmu. Maaf, kami sedang latihan. Silakan pergi. Wei Wei, kenapa bicaramu begitu kasar pada Wang Duoyu? Wei Wei, dari 13 tim Wuchao, kalian adalah yang terakhir? Orang luar memanggil kalian Wuchao 13 adik perempuan. Kalau menurutku sih, kalian tidak perlu latihan lagi, datanglah ke tim King Cheng kami. Dan jadilah tim pemandu sorak saja. Wang Duoyu, menang atau kalahnya kami apa urusannya dengan tim King Cheng kalian? Cepat pergi. Seharusnya kalian yang pergi. Lihat ini, lapangan bola ini, sudah aku beli semuanya. Bos Chow, Anda sudah berjanji membiarkanku menggunakannya. Tapi penawaran yang Tuan Muda Wang berikan benar-benar terlalu banyak. Wei Wei, jika kamu bersedia menjadi istriku, aku bisa memberikan lapangan ini untuk digunakan tim Mi Cheng secara gratis. Wei Wei, bukankah kamu selalu ingin membuat tim Mi Cheng berjaya kembali? Keluarga Wang itu kaya raya, apalagi Tuan Muda Wang adalah pemain utama tim King Cheng. Apa buruknya menikah dengannya? Dia bahkan bisa membantumu. Apakah aku serendah itu di matamu? Kau benar-benar ibu tiri yang baik bagiku. Dengan usahaku sendiri,
Aku tetap bisa membuat tim Mi Cheng kembali ke puncak kejayaan. Kamu ini tidak ada uang untuk gaji, tidak ada tempat untuk latihan. Apa buruknya jika dia membantumu? Jika tidak setuju, silakan kalian semua pergi dari lapangan bolaku. Menggunakan cara licik seperti ini untuk memaksa pernikahan, dan kata Bunan, kamu benar-benar penghinaan bagi dunia sepak bola. Dari mana datangnya tukang bersih-bersih rendahan ini? Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Paman Luo, lapangan ini memang sudah dia beli. Dia memegang kontraknya. Percayalah padaku, asalkan kita tidak membuang dan tidak menyerah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan membuang, jangan menyerah. Jangan membuang, jangan menyerah. Perasaan ini terasa sangat akrab. Jangan membuang, jangan menyerah. Tim Kotami pasti akan kembali ke masa kejayaan. Kembali ke masa kejayaan? Memangnya kalian punya kemampuan itu? Ada atau tidaknya kemampuan itu, baru bisa diketahui setelah kita tanding. Kamu tukang bersih-bersih rendahan, punya nyali juga ya? Baiklah. Kalau mau tanding, ayo tanding. Jika kalian menang, lapangan ini jadi milik kalian. Lalu bagaimana jika kami kalah? Jika kalah, kamu harus menjadi nyonyaku. Kalah lalu menikah dengan pria feminin ini, tapi jika tidak mencoba bertanding, tim Kotami tidak akan punya kesempatan sama sekali. Wei, menang atau kalah kita tidak akan rugi, cepatlah setujui itu. Baiklah, aku setuju. Kak Wei, jangan menyetujuinya. Cukup bicara. Aku percaya Dewa Bola pasti akan melindungi kita. Ingin menang itu mengandalkan kemampuan, bukan perlindungan dari siapapun. Bekas tim juara, malah mengandalkan keberuntungan untuk mencetak gol. Benar-benar memalukan bagi nama Dewa Bola. Kamu adalah kiper tim juara itu, Huang Yoshou. Raja dari laga tanpa kebobolan, dikenal sebagai yang paling berpotensi penjaga gawang yang mampu menahan tembakan sang Dewa Bola. Huang Yoshou. Wang Yoshou, bagaimana bisa kamu bergabung dengan tim King Cheng? Tentu saja, karena aku menyewa dia dengan harga selangit, khusus untuk menghadapi kalian. Lagi pula, kalian di tim Mi Cheng pernah memiliki seorang Dewa Bola. Dewa Bola macam apa itu? Jika bertemu denganku, dia tidak akan bisa mencetak satu gol pun. Memangnya kamu siapa? Berani sekali kamu menghina idolaku, sang Dewa Bola. Sombong sekali dia. Huang Yoshou, aku sudah lama ingin menguji kemampuanmu. Dewa Bola adalah kebanggaan bagi tim Mi Cheng. Ku minta kamu segera cepat minta maaf kepada sang Dewa Bola. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Minta maaf. Jika kalian bisa memasukkan bola, aku akan segera berlutut untuk meminta maaf kepada kalian. Baiklah, kalau begitu, pakailah pelindung lututmu dan bersiaplah untuk berlutut. Apa yang kamu lakukan? Bermain bola. Minggir. Kak Wei, orang ini berani menghina idolaku, aku pasti akan memberinya pelajaran. Sekelompok sampah? Kalian pikir kalian bisa menembus pertahanan Huang Yoshou? Sungguh khayalan belaka. Aku tidak tahu apakah Sun Peng bisa melakukannya. Manajer, tenang saja. Tendangan pasangan Lingbo milik Kak Peng masih punya sedikit kehebatan, walaupun hanya sekadar kebetulan saja. Bersiaplah untuk berlutut, terimalah ini. Bocah bodoh ini, angkat peta pelukan dan punya terlalu banyak trik, itu memengaruhi teknik tendangan dan tenaganya. Jadi ini yang mereka sebut sebagai tendangan Yuan Yang Tinghu? Hebat sekali. Bebek Mandarin, kurasa lebih mirip burung gereja. Tim induk Dewa Bola ternyata hanya di level seperti ini? Sepertinya Dewa Bola hanya punya nama besar, tapi tak punya kemampuan. Kurang ajar, apa katamu? Aku bilang, Dewa Bola itu sama sepertimu, hanya besar namanya saja. Sun Peng, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Beraninya menghina Dewa Bola, aku tidak akan melepaskanmu. Tekniknya sedikit buruk, tapi semangat juangnya sangat tinggi. Bocah ini punya potensi. Sekali lagi, tendangan Yuan Yang Tinghu.
Bagus sekali. Sun Peng, Dengan kekuatan seperti ini, dia masih menjadi penyerang di tim Mi Cheng? Pantas saja jika tim Mi Cheng menjadi 13 saudara perempuan. Siapa lagi? Kawan-kawan, mari maju bersama. Hari ini, meskipun hanya keberuntungan, kita harus memasukkan setidaknya 1 bola. Kita benar-benar tidak boleh mempermalukan Dewa Bola. Tidak salah lagi, dia memang kiper juara. Selera duo Yu sangat bagus. Calon ibu mertuaku, Anda terlalu memuji saya. Sun Peng, kamu tidak apa-apa? Kak Wei, maafkan aku tidak berguna. Sengaja melukai orang dengan bola? Benar-benar sangat kejam. Sepak bola adalah olahraga bagi mereka yang kuat. Tim yang lemah seperti ini seharusnya tidak pernah ada di lapangan ini. Aku hanya memberi mereka sedikit pelajaran. Aku sudah bersikap sangat murah hati. Benar sekali, apa yang kamu katakan sangat benar. Wei Wei, sekarang hasilnya sudah sangat jelas. Kapan kita akan pergi untuk mendaftar nikah? Bicara yang bagus, sepak bola memang olahraga untuk mereka yang kuat. Sekarang, biar kutunjukkan pada kalian seberapa hebatnya orang-orang yang mengaku kuat ini. Apa aku tidak salah dengar? Petugas kebersihan rendahan seperti kamu ingin masuk ke lapangan untuk menantang Huang Yushou? Wei Wei, sebenarnya, tim yang kalian punya ini, tim sepak bola atau tempat penampungan orang cacat? Jalan saja masih belum tegak. Wei Wei, bukankah kamu ini hanya mengada-ada? Apakah tim Mi Cheng sudah kehabisan orang? Sampai-sampai mengutus orang lumpuh untuk bertanding. Mengambil kesempatan saat aku lengah, lalu menembakkan bola ke gawang, ini benar-benar sebuah penghinaan bagiku. Aku tidak akan sudi bertanding dengan orang seperti ini. Tunggu dulu, jangan pergi. Jangan tinggalkan, dan jangan menyerah. Kita harus percaya pada rekan setim kita. Huang Yushou, jika tidak mau bertanding, apa itu artinya kamu mengaku kalah? Jangan bermimpi terlalu tinggi. Jika kamu pergi, siapa yang akan menjaga gawang untukku? Aku akan menambah bayaranmu. 100.000? 300.000? 300.000 dolar cukup, bukan? Bos, segera kirim uangnya. Menghabiskan 300.000 dolar lagi? Ayah pasti akan memarahiku. Huang Yushou, beri mereka pelajaran. Lalu buatkan fakturnya untukku nanti. Kalau bukan karena uang 300.000 dolar ini, seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berdiri di lapangan yang sama denganku. Huang Yushou, ingatlah, saat ini akan menjadi momen paling gemilang dalam sepanjang kariermu. Mungkinkah dia benar-benar dewa sepak bola? Benar-benar lucu. Orang seperti ini berani sombong bisa mengalahkan Huang Yushou? Tunggu sebentar. Bukankah 600 juta milikku akan terbuang sia-sia? Wei Wei, kenapa kamu tidak percaya kata-kata ibu? Kenapa kamu bisa bergaul dengan orang seperti ini? Dewa bola apa? Bukankah ini dewa sepatu? Aku kira akan ada tembakan yang luar biasa, ternyata hanya begini? Benar-benar membuang waktuku. Maafkan saya,
Tidak apa-apa, Paman Luo. Aku yang terlalu naif. Kak Wei, aku sudah bilang, orang ini hanyalah sampah yang datang membuat kekacauan. Aku minta maaf, karena aku belum bersiap. Aku mengalah padanya sekali. Sekali lagi, aku pasti akan mengalahkannya. Huang Yushou, berani bertanding sekali lagi? Hai si pincang, belum menyerah juga? Baiklah, aku akan meladanimu sebentar, supaya 300.000 dolar milik Pak Wang. Habis dengan perasaan tenang. Karena sudah bayar, mari tonton sebentar lagi, melihat bagaimana kamu mempermalukan diri sendiri. Tadi sepertinya perlindungan di kaki kanan masih belum dilepaskan, sehingga memengaruhi performaku tadi. Berhasil. Orang ini, apa dia baru saja menjadi bodoh karena terkena bola? Ini benar-benar terlalu meremehkan diri sendiri. Anak muda, bukankah kamu selalu menganggap aku datang untuk membuat masalah? Aku beri kesempatan untuk melampiaskan emosimu. Tendang kaki kananku. Sudahlah, Paman. Kakimu ini sudah pincang seperti ini. Jika aku menendangmu lagi, kamu akan lumpuh. Benar, Paman Luo. Niat baikmu sudah kami terima. Tapi soal kakimu itu, sebaiknya lupakan saja. Tidak apa-apa. Tendang sekuat tenaga. Kali ini, pasti akan bisa. Bisa apa? Ayo, cepat tendang. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Ayo. Sekarang semuanya berjalan lancar. Ini juga kesempatan untuk menguji kekuatan bocah itu. Ternyata tidak buruk juga. Dia punya bakat yang hebat. Huang Yushou. Sekarang, biar kutunjukkan kepadamu kekuatan asli. Dari kaki kananku. Kakimu, apa benar tidak apa-apa? Jika tendangan kali ini tidak masuk, bukankah kita akan tamat? Tenang saja, tadi itu hanyalah pemanasan. Sekarang beban itu sudah hilang. Kita pasti akan menang. 10 tahun tidak bermain bola. Kebetulan sekali, aku akan memakai Huang Yushou ini untuk berlatih sedikit. Sungguh tidak tahu diri. Kali ini, aku pasti akan membuatmu kalah dan berlutut memohon. Kalau begitu kali ini, kau harus lebih serius sedikit. Ini adalah keahlian dewa sepak bola. Tinghu volley kick. Benar-benar teknik dewa bola. Benar-benar dia. Bagaimana dia bisa menguasai teknik dewa bola? Apa mungkin dia itu si dewa bola? Bagaimana? Kamu menyerah? Jika tidak menyerah, kita coba sekali lagi. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana bolanya bisa masuk? Bukankah Huang Yushou itu kiper juara? Huang Yushou, kamu sedang mempermainkanku, ya? Menyentuh bola saja tidak bisa. Aku memberimu 300.000 dolar, semuanya terbuang sia-sia. Tadi itu hanya keberuntungan. Ayo lagi. Meskipun diulangi sekali lagi, kamu tetap tidak akan bisa menyentuh bolanya. Tadi dia hanya sedang beruntung saja. Huang Yushou, kali ini jangan biarkan dia berhasil. Di dunia sepak bola, orang yang bisa meniru teknik dewa bola, yaitu tendangan volley Tinghu, sangat sedikit sekali. Sebenarnya siapa dia? Kalau begitu kali ini, kamu harus lebih serius. Aku sudah mulai terbiasa. Kali ini, mari kerjai dia sedikit. Sekarang waktunya. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menipuku? Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Dia kan hanya seorang petugas kebersihan, kenapa dia bisa sehebat ini? Dasar kamu sampah tidak berguna, Huang Yushou. Benar-benar, Huang Yushou. Dengan begitu santai dan tenangnya, dia berhasil menipu kiper juara dan memasukkan bola ke gawang. Wibawa pemimpin yang hebat ini sangat mirip dengan sang dewa bola tahun itu. Tendangan dari paman ini cukup menarik juga ya. Ritmenya terjaga dengan sangat baik. Mungkinkah dia adalah orang hebat yang menyembunyikan bakatnya? Tidak. Bahkan bintang papan atas sekalipun. Untuk tendangan voli intensitas tinggi dan tembakan tipuan seperti itu, hanya ada satu orang yang bisa melakukannya, yaitu sang dewa bola. Paman Luo, mungkinkah
Dia benar-benar dewa bola yang menghilang 10 tahun lalu. Lihat kan, sudah kubilang harus lebih serius. Kamu bahkan tidak menyentuh bolanya. Inikah yang melegenda itu? Teknik pamungkas dewa bola. Tendangan Rabona? Sialan. Aku sama sekali tidak bisa memprediksi lintasan bolanya. Huang Yushou, kenapa kamu bicara sendiri? Bola selambat itu pun? Kamu bisa salah arah melompat, kamu benar-benar tidak berguna. Wang Duoyu, tutup mulutmu. Jika kamu merasa hebat, coba saja sendiri. Tentu saja aku akan maju, aku tidak percaya, jika aku tidak bisa membereskan sampah seperti dia. Hei petugas kebersihan, tunjukkan jurus apapun yang kamu punya, aku tidak takut padamu. Untuk menghadapi orang sepertimu, aku hanya butuh 30% kemampuanku. Tendangan yang lemah seperti ini, aku bisa menangkapnya bahkan dengan mata tertutup. Kak Wei, ini jelas hanya tendangan biasa, tapi kenapa bisa begini? Tidak, ini bukan tendangan biasa. Tendangan yang kelihatannya lemah ini sebenarnya menyembunyikan berbagai teknik lihai. Sudutnya sangat sulit ditebak, khusus mengincar pantulan tiang gawang. Inilah jurus rahasia yang jarang digunakan sang dewa bola, pantulan tiang. Jurus dewa bola lagi, Paman Luo hebat sekali kan? Bahkan dia pun bisa melakukannya. Selama bertahun-tahun dewa bola menghilang, ada banyak peniru sang dewa bola. Tapi yang bisa meniru sekaligus jurus dewa bola, tendangan volley tinghu, dan pantulan tiang, hanyalah Paman Luo seorang. Paman Luo, jangan-jangan Anda adalah sang dewa bola? Siapa saya tidaklah penting, yang terpenting adalah, saya selamanya adalah bagian dari tim Mi Cheng. Dewa bola sudah menghilang sejak 10 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia sang dewa bola? Benar, dia hanyalah barang tiruan kualitas tinggi. Sekalipun Paman Luo hanyalah peniru dewa bola, kalian tetap tidak bisa mengalahkannya kan? Apa kalian masih belum mau mengaku kalah? Kalau mau kami mengaku kalah, Wang Duoyu, apa maksudmu? Maksud Tuan Muda Wang, tentu saja bersama dengan Huang Yosho, akan menjaga gawang bersama. 2 orang menjaga gawang? Kalian benar-benar tak tahu malu. Keterlaluan sekali, apa kalian memang tidak mau menyerahkan lapangan ini? Kalau tidak menyerah, kita rebut saja. Bukankah hanya 2 orang? Boleh saja. kamu sendiri loh yang mengatakannya. Kalau 2 orang masih belum cukup, aku bisa memberi kalian 1 pagar betis lagi. 2 orang yang menjaga gawang, ditambah lagi dengan pagar betis. Apa bedanya ini dengan dinding baja? Ini tidak boleh dibiarkan. Percayalah padaku. Tapi, Sudahlah. Hari ini mari kita percayakan semuanya kepada Paman Luo. Petugas kebersihan sialan, keluarkan semua jurusmu sesukamu. Aku tidak takut padamu. Kalau begitu, mari kita buktikan. Kamu jaga sisi kiri, biar aku jaga sisi kanan. Lihat saja bagaimana dia bisa mencetak gol. Tenang saja. Dasar bodoh, aku mau lihat bagaimana cara kamu mencetak gol. ini sungguh-sungguh nyata. Tendangan volley tinghu. Seriuslah, tendangan volley tinghu. Inikah tendangan volley tinghu yang serius? Tendangan volley tinghu yang serius. Dia benar-benar menendang ke bagian tengah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana bisa memiliki kecerdasan sepak bola setinggi itu? Benar-benar bisa menendang tepat di tengah. Kalian jangan pedulikan soal tendangan volley tinghu dulu. Cepat turunkan manekin yang kalian peluk itu. Kalau tidak, jika dipotret orang lain, semua akan sulit dijelaskan. Entah asli atau palsu, tendangan Yuan yang tinghu milikku masih tertinggal sangat jauh dari tendangan volley tinghu milik Paman Luo. Semua jurus sakti dewa bola bisa saja ditiru, kecuali tendangan volley tinghu yang satu ini. Tidak mungkin. Mengapa? Bukankah semuanya jurus sakti dewa bola? Tendangan volley tinghu adalah bakat alami, memerlukan kekuatan kaki kanan yang sangat luar biasa. Karena itulah, dewa bola dikenal dengan julukan si kaki emas. Kakak Luo, apa kamu benar-benar dewa bola? Dewa bola,
Dewa bola. Dewa bola, dewa bola. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah seorang petugas kebersihan lumpuh yang bekerja untuk tim Mi Cheng. Sebenarnya siapa kamu ini? Aku adalah Sebenarnya siapa kamu? jawabannya sudah kuberitahukan sejak awal. Aku hanyalah petugas kebersihan dari tim Mi Cheng. Kurang ajar, kamu. Apa kamu lihat-lihat? Wang Duoyu, sayang sekali kamu sudah mengeluarkan banyak uang untuk menyewa penjaga gawang tim juara. Tapi ternyata, kamu bahkan tidak sanggup mengalahkan seorang petugas kebersihan dari tim kami. Betul? Sungguh menggelikan. Aku. Memang kenapa dengan kamu? Wang Duoyu, siap kalah harus siap terima konsekuensi. Cepat serahkan kontrak lapangan bola itu. Kalau tidak, aku akan mencarikan media untuk mengeksposnya. Cerita yang tak terduga antara kamu dengan maneken itu. Tega sekali kamu. Ambil ini. Apa? Apakah Anda sudah pikun? Kontrak lapangan bola. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu akan bicara seperti ini kepadaku? Dan tidak percaya kamu kalah dari petugas kebersihan sampah itu. Kamu. Para anggota, mulai sekarang, tempat ini eksklusif menjadi milik Mi Cheng kita, dan tidak akan pernah ada yang bisa merebutnya lagi. Ayo pergi sekarang. Kenapa kamu masih melamun saja? Ayo cepat pergi. Aku tidak mau pergi. Aku ingin berguru. Tolong terima aku sebagai muridmu. Kamu, mau apa kamu? Berani sekali kamu Huang Yoshao. Tunggu saja balasanku. Dan kalian semua juga, tunggu saja tanggal mainnya. Sampai jumpa di jalan. Guru Luo, tolong terima aku sebagai muridmu. Tadi kamu baru saja menghina sang dewa bola. Dan sekarang kamu mau berguru kepadanya. Di mana urat malumu? Paman Luo, coba lihat. Orang semacam Huang Yoshou ini, tidak mungkin bisa kita terima. Huang Yoshou, sepak bola, bukanlah cara untuk menimbun kekayaan, juga bukan untuk menyerang dan menyakiti orang lain. Untuk kamu, hal yang perlu kamu pelajari sekarang bukanlah teknik bola, melainkan cara bersikap sebagai manusia. Apa kamu mengerti? Ambil foto dulu. Siapa tahu nantinya ini akan jadi jauh lebih berharga. Dasar anjing serakah. Sungguh tidak disangka. Ternyata bisa kalah dari petugas kebersihan sampah itu. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa harus bilang begitu? Apa aku tidak tahu kalau kita kalah? Aku hanya ingin kau memikirkan cara untuk secepatnya menikahkan Wewe keluarga kami ke dalam keluargamu. Sepak bola itu olahraga tim, satu orang kuat saja tidak cukup. Tim Mi Cheng di pertandingan berikutnya pasti akan kalah lagi. Pada saat itu, lapangan dan Bian Yue akan menjadi milikku. Tuan Muda Wang, benar sekali. Ucapanmu sangat benar. Paman Luo, sebelumnya kami yang salah. Tolong jangan dimasukkan ke hati, ya? Aku juga sama. Paman Luo, sebelumnya aku terlalu terbawa emosi, sampai bicara kurang ajar padamu. Saya minta maaf kepada Anda. Paman Luo, Maafkan kami. Sudahlah, kita semua pemain bola, pasti punya sedikit temperamen, iya kan? Paman Luo sangat bijak. Tunggu dulu, kalian memanggilku paman terus, umurku baru 30 tahunan. Apa aku terlihat setua itu? Anda baru 30 tahunan? Kira-kira saya pikir Anda sudah 50 tahunan loh. Bukan begitu. Kalau begitu nanti kami akan mengubah panggilan menjadi Kakak Luo ya. Sepertinya aku memang harus mulai merawat diri. Kakak Luo, Kakak Luo, Kakak Luo. Kakak Luo? Omong-omong Kakak Luo, kita sudah bekerja sama sekian lama, kami masih belum tahu siapa nama asli Anda. Namaku adalah Luo Dong. Luo Dong, Luo Meidong. Kau tidak mungkin benar-benar adalah dewa bola kan? Apakah aku dewa bola atau bukan itu tidak penting? Yang terpenting pertandingan kita sudah dekat, kita jangan sampai tercerai-berai. Jangan menyerah, mari bersama kita bangun kembali kejayaan tim Mi Cheng. Jangan menyerah, Tetap semangat. Mi Cheng, bangun kembali kejayaan. Pertandingan besok sangatlah penting bagi kita. Aku berharap kalian semua bisa berusaha sekuat tenaga. Semangat! Keren sekali. Sangat mempesona. Dia yang seperti itu terlihat lebih mirip dewa bola. Gawat. Kenapa aku merasa dia agak tampan ya? Besok melawan tim Nancheng, pertarungan ini sangatlah penting bagi tim-tim Mi Cheng kita. Ini sangat berarti. Jika kita masih kalah, kita akan diusir dari Liga Wuchao. Tapi, kali ini dengan bergabungnya Kakak Luo, kalian semua tolong berikan segalanya. Kak Wei, bukannya aku meragukan Kakak Luo. Hanya saja pertandingan tinggal 1 hari lagi. Apakah kita sanggup
Tenang saja. Aku sudah merancang khusus untuk kalian sebuah rencana latihan. Asalkan mengikuti latihan intensif sesuai rencana, hanya dalam waktu 1 hari, akan ada hasilnya. Dia bahkan menganalisis kelebihan dan kekuranganku dengan sangat jelas. Kakak Luo benar-benar luar biasa. Baru melihatnya saja, sudah terasa sangat bermanfaat. Tidak cukup kalau hanya melihat, harus berlatih. Dapeng, teknik tendangan Yuan yang Tinghu milikmu yang indah itu, punya potensi besar. Jika kamu memperbaiki sedikit cara menyalurkan tenaganya, kekuatannya pasti akan melampaui tendangan voli Tinghu. Benarkah? Benar. Sini, aku akan berikan contoh untukmu. Kakak Luo, Kakak Luo, Tidak apa-apa. Ini tidak akan mengganggu pertandingan besok. sudah dalam keadaan begini, masih bilang tidak apa-apa. Cepat panggil tim medis ke sini. cepat pergi, cepat. Cepat pergi. Dokter, kaki saya hanya sakit sesekali. Seharusnya tidak akan mengganggu pertandingan nanti, kan? Kaki Anda ini ada luka lama dan perawatannya sudah tertunda selama bertahun-tahun. Hari ini Anda terlalu memaksakan penggunaan kaki. Saat ini situasinya sangat tidak baik. Jadi saran saya, Anda harus segera pindah ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan darurat dan pemeriksaan mendetail. Sebelum itu dilakukan, Anda tidak boleh melakukan aktivitas fisik berat apapun. Besok kita akan menghadapi tim Nancheng. Mereka adalah kandidat juara. Jika tidak ada kakak Luo, apa yang harus kita lakukan? Hasil pemeriksaan Kakak Luo, kapan akan keluar? Paling cepat, juga baru besok malam. Ada apa dengan kalian? Aku hanya terluka. Memang tidak bisa turun ke lapangan, tapi aku bisa menyusun strategi untuk kalian. Dapeng, senyumlah. Aku kan belum tiada. Cepatlah bersama yang lainnya. Kembali ke tempat latihan. Pertandingan besok, berusahalah dengan baik. Pergilah, cepat kembali sana. Pertandingan antara tim Nancheng, tim Micheng, dan Wu Chao akan dilangsungkan hari ini. Sebelumnya tim Micheng telah kalah dalam 7 pertandingan berturut-turut. Rumor yang beredar mengatakan bahwa mereka akan segera dibubarkan. Tim legendaris Deitas Bola itu jatuh terpuruk sampai seperti ini, sungguh sangat memprihatinkan. Tim Nancheng saat ini berada dalam peringkat Liga Wu Chao, urutan ketiga. Kekuatannya sangat hebat. Manajer Bian, bolehkah saya tahu apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Deitas Bola pernah berkata, jangan membuang peluang, jangan pernah menyerah. Selama kita berusaha sekuat tenaga, tim Micheng pasti bisa mengukir kejayaan kembali. Menang, sungguh lelucon. Penyerang utama tim Micheng, Ma Er, sudah keluar dari tim. Namun Lukana, kalian bahkan tidak punya penyerang, ingin menang bagaimana caranya? Huruf kota Mi kalian ini sudah hampir hilang garisnya karena terus kalah. Lebih baik kalian pergi ke provinsi tetangga untuk meminjam beberapa garis tambahan. Mungkin, dengan begitu, kalian bisa kalah beberapa kali lagi. Siapa bilang kami tidak punya penyerang? Apa jumlahnya sudah lengkap? Sepertinya aku sudah menghitungnya berkali-kali, tapi tetap tidak melihat adanya penyerang lain. Kudengar, petugas kebersihan yang payah itu terluka. Dia tidak menjadi cacat lagi, kan? Kalian, Yang menentukan menang atau kalah, bukan hanya soal pemain saja. Tetapi pemain adalah faktor terbesar yang menentukan kemenangan. Wei Wei, hanya dengan beberapa orang bawahanmu ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan tim Nancheng? Wei Wei, sebaiknya ikuti saja kata-kataku, menikahlah dengan Tuan Muda Wang, dan membangun tim King Cheng bersamanya. Bukankah itu bagus? Ibu tiriku tersayang, tidak perlu. Dasar tidak tahu diri, tunggulah sampai kalian hancur berantakan. Jangan sombong, tunggulah kehancuranmu. Tuan Luo, sudah aku katakan berkali-kali, kakimu sekarang butuh istirahat total, jangan sembarangan bergerak. Bukan begitu, dokter? Laporan penilaian luka saya. Kapan akan keluar? Saya sudah mendesaknya, paling cepat 1 jam lagi. Baiklah. Istirahatlah dengan tenang. 1 jam? Masih sempat ikut pertandingan? Masih dalam rencanaku. Kudengar, tim Micheng mencari petugas kebersihan untuk jadi penyerang, benar-benar menurunkan standar Liga Wu Chao kita, sedikit terlalu meremehkan tim Nancheng kita. Apa masalahnya dengan petugas kebersihan? Kudengar tim Nancheng kalian juga membuat janji dengan bintang sepak bola terkenal Mbappe. Nancheng memang kaya? Katanya karena tidak punya bandara, negosiasinya gagal total. Kamu, Apa itu benar? Apakah pekerjaan pemain itu sangat penting? Sejauh yang aku tahu, Guru Kiao, dulu kamu juga seorang pembawa acara di pusat kesenian kan? kemenangan yang utama, persahabatan ke nomor 14. Mari kita buktikan di skor nanti. Pekerjaan tidak mengenal kasta. Selama memiliki rasa cinta pada sepak bola, pasti akan bisa di dunia sepak bola, menunjukkan kegemilangannya. Guru Kiao, menurutmu benar begitu? Mari kita lihat skornya nanti.
Semuanya, jangan terlalu murung. Sebelum kakak Luo pergi, dia memberiku 3 kantong taktik rahasia dan berpesan padaku sebelum pertandingan dimulai untuk membuka yang pertama agar dilihat semuanya. Bagus sekali. Sepertinya kakak Luo sudah merancang taktik khusus untuk kita. Kakak Luo menyuruh kita menjalankan formasi pertahanan 901, mengunci mati pemain lawan, dan di lini depan hanya menyisakan Sun Peng sendirian sebagai penyerang. Kekuatan kita tidak sebanding dengan lawan. Bertahan adalah cara yang benar, tapi di lini depan. Hanya menyisakan aku sendirian. Apa ini akan berhasil? Teman-teman, pertandingan ini menentukan hidup matinya Mi Cheng. Kita harus percaya pada taktik kakak Luo, juga percaya pada kemampuan Sun Peng. Semuanya harus punya kepercayaan diri. Baiklah, mari kita hadapi. Nan Cheng. Ayo kita hadapi. Hanya aku satu-satunya penggemar di sini? Benar-benar memalukan. Si bodoh ini datang lagi untuk mendukung tim Mi Cheng. Lao Sue, hari ini tim Mi Cheng pasti kalah. Lebih baik kamu segera pakai baju dan pulang. Jangan sampai masuk angin. Maer, Tim seburuk ini, aku tidak ingin bertahan di sini barang sehari pun. Sampah. Dasar sampah. dia ternyata bergabung dengan tim Nan Cheng. Kak Maer adalah orang yang paling memahami kita. Lalu bagaimana ini? Jangan panik, mari kita lanjut berlatih. Pemain dari kedua belah pihak memasuki lapangan. Tunggu dulu, mantan penyerang utama tim Mi Cheng, yaitu Maer, muncul dalam daftar pemain tim Nan Cheng. Ini tidak sesuai aturan. Guru Lan, Anda baru menyadarinya sekarang? Maer, paman dari pihak ibunya adalah orang Nan Cheng kami. Ini memenuhi aturan hubungan darah dalam 3 generasi. Bahkan penyerang utamanya saja sudah pindah. Sepertinya tim Mi Cheng pasti akan kalah. Kudengar kamu membiarkan petugas pembersih sampah itu menggantikan posisiku sebagai penyerang? Mana orangnya? Jangan-jangan kaki yang satunya juga sudah pincang. Maer, aku sarankan jaga bicaramu. Aku tidak mau. Percaya tidak, aku akan mencetak skor 2 digit melawan kalian. Saudara-saudara, mari beri mereka pelajaran. Serang. Bisa main tidak? Malah menendang tepat ke kaki lawan. Apa kamu sudah gila? Apa kamu sudah gila? Sialan, apa kalian bisa main? Malah menendang tepat ke kaki lawan. Si bodoh. Kalian lihat kan? Inilah kemampuan kalian yang sebenarnya. Sun Peng, dia masih jadi penyerang. Padahal dia tidak punya kemampuan itu. Seandainya Dewa Bola ada di sini. Jangan melantur. Masih saja mengharapkan Dewa Bola? Lihat bolanya. Teman-teman, mari kita tunjukkan kehebatan kita pada sekelompok sampah ini. Tim Mi Cheng hari ini seperti kehilangan jiwanya, baru mulai saja sudah memberikan bola kepada lawan. Guru Lan, Anda tunggu saja kekalahan tim Mi Cheng hari ini. Tunggu sebentar. Tim Mi Cheng, formasinya terlihat sangat teratur ya. Sepertinya ini sudah dirancang dengan matang, tampaknya seperti strategi pertahanan total 901. Sepertinya ada orang hebat yang mengarahkan. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya adalah Kakak Nan. Anak-anak ini, cara mainnya lumayan juga. Namun teknik dan fisiknya masih terpaut jauh dari lawan. Sesuai rencana saya, babak kedua nanti seharusnya menjadi titik penentu. Bertahan, tempel mereka. Ingat taktik dari kakak Luo, lilitan ular emas, kunci pergerakan mereka. Dasar pengganggu. Apa kamu tidak bosan? Apa-apaan ini? Dia berbuat curang. Berbuat curang. Mataku. Air.
Ayo, tim Nanceng. Semangat, tim Nanceng. Gol yang bagus. Maer, apa maksudmu? Kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi main kotor ya? Mau berantem? Tunggu pembalasanku nanti. Ayo pergi. Babak pertama telah usai. Skor saat ini menunjukkan 1-0. Saat ini tim Nanceng memimpin. Entah apakah tim Micheng bisa mengandalkan taktik pertahanan kita untuk membalikkan keadaan? Guru Lan, Anda sepertinya terlalu konservatif. Jika pemainnya tidak becus, taktik sebagus apapun hanyalah teori belaka. Begitu kalah di pertandingan ini, tim Micheng hanya tinggal menunggu waktu untuk dibubarkan. Maafkan aku, Kak Wei, karena gagal mengawal Maer dengan baik. Itu baru 1 gol. Pertandingan belum berakhir. Kita hanya perlu menyamakan skornya saja. Pertahanan kita sudah sangat lemah. Bagaimana cara mengejarnya? Kak Wei, apakah Kak Luo punya strategi rahasia lainnya? Benar, sekarang kita hanya bisa mengandalkan petunjuk dari kakak Luo. Iya, kakak Luo berpesan bahwa saat jeda istirahat pertandingan, aku harus membuka kantong strategi kedua. Sekarang, akan aku buka. Kakak Luo menyuruh kita untuk menahan permainan hingga menit terakhir dan membiarkan Sun Peng menerobos kotak penalti lawan sekuat tenaga. Apa yang kau sombongkan? Jika Kakak Luo ada di lapangan, kalian pasti kalah. Kakak Luo, maksudmu petugas kebersihan itu? Tim-tim Micheng kalian ternyata malah menggantungkan harapan pada seorang si pincang. Meninggalkan kalian waktu itu benar-benar keputusan yang tepat. Teman-teman, laksanakan taktik Kakak Luo dengan ketat. Walaupun harus mempertaruhkan nyawa, jangan sampai kebobolan. Siap. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kalian punya kemampuannya. Babak kedua pertandingan, kini memasuki babak kedua. Penyerang dari tim Nanceng, Maer, memberikan isyarat 2 jari. Apakah itu berarti skor 2-0? Sangat jelas, ini adalah isyarat bahwa skor akan mencapai 2 digit. Hasil akhir pertandingan ini sepertinya sudah bisa dipastikan. Hasil akhir belum ditentukan. Guru Kiao terlalu dini untuk mengatakannya. Mari kita lihat jalannya babak kedua. Stamina tim Micheng sudah terkuras habis. Skor 2-0 sudah di depan mata. Jangankan 2-0, mencapai 2 digit pun sangat mungkin terjadi. Sungguh sombong. Sun Peng, jangan hiraukan dia. Kamu harus percaya pada taktik kakak Luo. Babak kedua hanya tersisa 15 menit. Stamina dari tim Micheng sudah hampir habis, namun dia tetap bertahan. Apakah mereka mampu menciptakan keajaiban? Jika stamina sudah habis, taktik pun tidak ada gunanya. Kecuali jika tukang bersih-bersih yang mereka katakan itu benar-benar dewa sepak bola yang sedang beraksi. Jika tidak, tim Micheng pasti akan kalah. Kerja bagus. Tim Nanceng, 1 poin lagi. Maka aku tidak perlu repot-repot menghabisi mereka. Seorang wanita tetap saja harus menikah dengan pria yang kaya dan berkuasa. Sekarang lihatlah, sudah pasti akan kalah. Luar biasa. Cepat oper. Kita harus berjuang sekuat tenaga untuk menjalankan taktik milik Kakak Luo. Si pincang Luo itu punya taktik. Tinggal 10 menit lagi, aku ingin lihat seberapa lama kalian bisa bertahan. Kakak Luo, apakah taktikmu benar-benar akan berhasil? Pemimpin tim dari tim Micheng terus-menerus melihat arlojinya. Mungkinkah dia sedang menunggu kedatangan penyerang dari tenaga bersih-bersih baru mereka itu? Kini hanya tersisa 3 menit lebih sedikit. Sekalipun si tenaga bersih-bersih itu muncul, apa gunanya? Hanya 3 menit. Apakah dia bisa menciptakan sebuah keajaiban? Tempel dia. Ambil. Syukurlah, syukurlah. Waktunya sudah tiba. Kakak Luo, tinggal melihat apakah taktikmu akan berhasil. Sun Peng. Sun Peng. Pertahanan tim Micheng benar-benar tangguh. Dia benar-benar sudah berubah total. Apa gunanya pertahanan tangguh? Pertandingan hampir berakhir.
Kalau tidak mencetak gol, mereka akan kalah dan tim ini akan dibubarkan. Tiga menit? Itu sudah cukup. Tim Micheng mulai menyerang balik. Sun Peng membawa bola menuju gawang lawan dengan cepat. 3 menit lagi, dengan kemampuan menembak Sun Peng itu, mimpi saja sana. Bagus. Serangan balik, serangan balik. Penalti. Penalti. Inilah saatnya. Sun Peng, kantong wasiat ketiga dari kakak Luo menyebutkan. Dahulu kala, penyerang Brasil, punya jurus 18 putaran yang terkenal. Tanya, apakah kamu bisa menggunakannya? 18 putaran? Benar. Kakak Luo memintamu dalam 3 menit terakhir pertandingan, menggunakan jurus ini untuk memancing pemain lawan yang staminanya sudah habis agar melakukan pelanggaran, lalu memanfaatkan peraturan pertandingan untuk mendapatkan penalti secara sah dan menyamakan kedudukan. Apa kamu gila? Aku. Ini penalti? Menjauhlah dariku. Penalti. Dia itu pura-pura jatuh. Ini sih namanya diving. Membantahku lagi, akan kukeluarkan kartu. Kamu sudah dapat 1 kartu kuning sebelumnya. Penalti. Berhasil. Masuk. Berhasil. Bolanya masuk. Ayo. Berhasil. Sun Peng luar biasa, penyerang kiri yang hebat. Dia tidak berjuang sendirian. Meneruskan Ronaldo, Zidane, Cristiano Ronaldo dan Messi punya tradisi yang mulia. Maldini, selamat ulang tahun. Kamu, apa yang membuatmu seheboh itu? Ini baru skor seimbang. Aku bersumpah ini pasti. Menjadi turnamen Liga Wuchao di dalam pertandingan ini, gol yang paling indah, tak ada tandingannya. Penalti ini benar-benar masuk? Sudah kubilang kepadamu sebelumnya, untuk waspada pada taktik tukang bersih-bersih brengsek itu. Benar-benar sampah. Wang Duoyo, kami tim Nancheng yang bermain bola. Apa hubungannya dengan kalian di tim King Cheng? Cepat tutup mulut busukmu itu. Kamu bagus. Jika kamu ingin menang, awasi ketat tukang bersih-bersih itu. Teman-teman, jangan lengah. Ayo lanjutkan buat mereka kapok. Berikan bolanya padaku. Tunggu sebentar, tunggu dulu. Pertandingan belum berakhir. Cepat kembali bertahan. Cepat bertahan. Ayo bertahan. Segera kembali bertahan. Kiper dari tim Micheng mengalami luka di kepala. Staf medis sudah membawanya untuk dirawat, dan kita tidak tahu apakah tim Micheng memiliki kiper pengganti. Tim Micheng selalu dalam kondisi kekurangan selama bertahun-tahun. Mana ada uang untuk mencari kiper pengganti? Tim Micheng, habis sudah mereka. Kerja bagus. Tidak ada penjaga gawang. Mari kita lihat apa yang akan kalian lakukan. Kalian masih punya kiper pengganti tidak? Jika tidak ada, sebaiknya menyerah saja. Cepat pulang saja. Kakak Luo, kita tidak punya dana. Selama ini kita tidak mampu merekrut kiper pengganti. Bagaimana ini? Biarkan aku yang mencobanya. Bagaimana hasil pemeriksaanmu? Bisakah kamu bermain bola? Dokter bilang aku tidak apa-apa. Hanya perlu mengoleskan obat pijat saja. Tapi, selama ini kamu seorang penyerang, menjadi kiper itu. Apakah kamu punya pilihan lain yang lebih baik sekarang? Mungkin kamu jago menendang, tapi apa kamu bisa menjaga gawang? Benar. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu dewa sepak bola yang bisa melakukan segalanya? Teman-teman, berusahalah lebih keras. Biarkan petugas kebersihan yang malang ini melihat kehebatan kita. Biar aku beritahu kamu. Siapa penyerang nomor 1 di Nancheng? Ayo. Terima ini. Sesuai dugaan dari si pisau cepat Maer, kecepatan ini dan tenaga ini
Sudah cukup untuk bersaing dengan bintang papan atas. Aku tidak tahu apakah petugas kebersihan pengganti dari tim Mi Cheng ini bisa menangkap bola ini. Tendangan sekuat itu? Kakak Luo, kamu harus hati-hati. Ini, bagaimana ini mungkin? Maer, apakah kamu sebenarnya bisa diandalkan? Bisakah kamu bermain bola? Dia bahkan hanya berdiri diam dan berhasil menangkap tendangan Maer. Ini adalah Black Hole Gravity Hand. Dengan kemampuan analisis yang hebat, dia sudah memprediksi lintasan bola dari penyerang, lalu berdiri lebih dulu di jalur masuknya gol. Bolanya terlihat seolah-olah tertarik oleh gravitasi langsung ke tangannya. Tak disangka setelah 10 tahun, akhirnya bisa melihat seseorang meniru teknik legendaris dari dewa sepak bola. Luar biasa sekali. Dia bahkan hanya menggunakan satu tangan untuk menangkap tendangan Maer. Kakak Luo, kerja bagus. Waktunya tinggal sedikit lagi. Serang balik. Cepat lihat, dia bahkan meninggalkan gawang timnya sendiri. Apa yang ingin dia lakukan? Gila sekali. Jika bola tim Mi Cheng berhasil direbut, maka mereka akan benar-benar kalah. Oper bolanya. Berikan bolanya pada kakak Luo. Tunggu apa lagi? Kembali bertahan. Rebut bolanya. Berusahalah sekuat tenaga. Cepat rebut bolanya. Bertahanlah sampai tambahan waktu selesai. Hanya tersisa 30 detik lagi. Skornya masih seimbang. Tim Mi Cheng bertaruh segalanya untuk menang. Sangat mungkin untuk memberikan kemenangan telak pada tim Nancheng. Kakak Luo, cepat oper. Ada posisi kosong. Jangan pedulikan dia. Sun Peng terjebak offside. Cepat hentikan dia. Halangi Luo Meidong. Wasit, aku tidak menyentuhnya. Menang. Akhirnya menang. Tim Mi Cheng akhirnya menang. Menang. Kakak Luo, terima kasih. Menang. Membalikkan keadaan di tengah tekanan. Gol kemenangan di menit terakhir. Luar biasa. Sangat luar biasa. Aku bersumpah, selain Dewa Bola, inilah pemain terbaik yang pernah kulihat. Benar-benar menang? Apa aku tidak salah lihat? Guru Kiao, sudah kukatakan, status itu tidak penting. Selama mencintai sepak bola, seorang petugas kebersihan pun bisa menciptakan keajaiban. Guru Lan, atas prasangka burukku yang sebelumnya, saya memohon maaf kepada Anda. Juga kepada pemain yang tak pernah menyerah dan menciptakan keajaiban itu, saya sampaikan rasa hormat saya. Petugas kebersihan kita hari ini benar-benar dirasuki Dewa Bola. Kalian benar-benar tak tahu malu. Ayo pergi. Kenapa sombong sekali? Ini hanya menang satu pertandingan. Sekelompok sampah. Akhirnya tetap harus bergantung pada tim King Cheng kami. Tuan Muda Wang, tunggu aku. Sampai jumpa. Mungkinkah meninggalkan tim Mi Cheng adalah kesalahanku? Setelah secara mengejutkan mengalahkan tim Nancheng dan meraih kemenangan pertama, tim Mi Cheng di bawah kepemimpinan Kapten baru Luo Dong terus melaju pesat tanpa henti, serta mengalahkan banyak tim kuat berturut-turut. Masuk. Ini merupakan legenda pembalikan keadaan yang sangat luar biasa. Hari ini tim Mi Cheng mengalahkan tim Nancheng yang berada di peringkat ketiga, melanjutkan legenda tak terkalahkan, dan peringkat mereka pun kembali naik. Kapten Luo, tim King Cheng berada di posisi pertama dalam liga, dan belum pernah merasakan kekalahan. Jika bisa mengalahkan tim King Cheng, tim Mi Cheng akan menjadi juara dari Liga Wuchao. Apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Pertandingan adalah yang utama, persahabatan ada di posisi 14. Liga Wuchao, pengaruhnya di dalam negeri terus meningkat dari hari ke hari, itu juga tempat di mana impian saya dimulai. Apapun hasilnya nanti, tim Mi Cheng akan berusaha sekuat tenaga. Manajer Bian, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Jangan abaikan. Jangan menyerah. Aku percaya, tim Mi Cheng pasti akan membangun kembali kejayaan mereka. Membangun kembali kejayaan? Jangan bermimpi. Luo Meidong, 10 tahun yang lalu, aku bisa saja menghancurkan karier sepak bolamu. Hari ini, aku juga bisa melakukannya lagi.
1 minggu lagi, kita akan melawan tim Qingcheng. Apakah kalian semua punya rasa percaya diri? Ya, Kakak Luo, jika tidak ada kamu, tidak mungkin ada hari ini untuk tim Micheng. jangan berkata begitu. Tim Micheng jika tidak ada kamu, pasti sudah lama bubar. Jika ingin berterima kasih, seharusnya semua orang bersama-sama berterima kasih kepadamu. Benar, kan? Benar. Tanpa Kak Wei, tim Micheng akan bubar. Tanpa Kakak Luo, tim Micheng pun akan bubar. Menurutku, Kak Wei dan Kakak Luo itu seperti sepasang suami istri untuk tim Micheng kita. Jangan bicara sembarangan. Apa yang kamu katakan? Sudah terpikir bagaimana cara menghadapi kaki 1000 bunga dari tim Wang Duoyu? Kenapa harus takut? Kita punya Kakak Luo. Dengan kemampuan mengontrol dan tendangan voli seperti Dewa Bola, kita tidak takut pada apapun. Bukan begitu? Benar sekali. Bahkan gaji kita bisa naik. Kita pasti akan menjadi juara. Dan ada bonus juga. Tuan Luo, hasil pemeriksaan Anda sudah keluar. Setelah kaki Anda terluka parah, selama ini tidak mendapatkan pengobatan yang tepat, meski saat ini terlihat sudah pulih, namun jika melakukan aktivitas berat, masih ada risiko cedera tulang yang kedua. Jika parah, ini akan memengaruhi saraf, bahkan bisa cacat seumur hidup. Dokter, bisakah saya disuntik penghilang rasa sakit agar bisa main? Suntikan itu memang bisa menahan rasa sakit, tapi Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya dengan matang. Ada beberapa hal. Bahkan jika akhirnya harus cacat seumur hidup, aku tetap harus memperjuangkannya. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirku. Siapa kamu? Kamu tidak mengenalku, tapi kakimu mengenal siapa aku. Jangan. Yubao, boleh aku minta tanda tanganmu? Terima kasih. Terima kasih banyak. Bolehkah berfoto bersama? Terima kasih semuanya. Aku juga, jangan lupakan aku. Terima kasih. Terima kasih. Aku juga ikut. Yubao, tim Micheng sudah menang 7 kali berturut-turut. Semangat mereka sangat membara saat melawan mereka. Apakah kamu punya rasa percaya diri? Semangat membara, cantik, kamu sepertinya belum tahu, ya? Dengar-dengar, pria bermarga Luo itu semalam mengalami patah kaki kanan, sekarang dia sedang terbaring di kursi roda. Kapten Luo mengalami patah kaki kanan. Dia akan pemain utama di tim Micheng. Jika dia tidak bisa turun ke lapangan, maka harapan kemenangan tim Micheng akan sangat tipis. Wei, tim Micheng pasti akan kalah. Kata-kata yang pernah kuucapkan masih berlaku. Segeralah kamu menjadi nyonya muda aku. Muah, kecup manis. Si Wang Duoyu genit itu ternyata masih berani terhadap Kak Wei. Benar-benar tidak mau menyerah. Hari ini harus memberinya pelajaran yang setimpal. Kak Peng, tim Qingcheng adalah nomor 1 di Wuchao. Bagaimana kita bisa memberinya pelajaran? Benar juga. Tanpa adanya Kakak Luo, kita tidak akan sanggup. Kalian ini... Sayang sekali Kakak Luo. Tidak tahu dijebak oleh siapa, sampai kakinya terluka parah. Kenapa? Pertandingan belum dimulai saja. Kalian sudah mengaku kalah? Tim Qingcheng memang sangat kuat. Memangnya kita dari tim Micheng selemah itu? Kita sudah berlatih sangat keras, mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mudah untuk bisa sampai ke tahap ini. Apakah kalian akan menyerah begitu saja? Teman-teman jangan lupa, untuk menghadapi tim Qingcheng, kita telah melakukan latihan khusus selama 1 minggu. Asalkan kita mengerahkan segalanya, aku jamin, peluang menang kita akan mencapai 80% lebih. Benarkah? Tentu saja, kapan aku pernah membohongi kalian? Dewa sepak bola pernah berkata, jangan membuang impian, dan jangan pernah menyerah. Aku harap kalian semua bisa. Maju terus pantang mundur. Jangan membuang impian. Jangan pernah menyerah. Micheng, Semangat! Kak Chen, kamu adalah bintang sepak bola profesional? Aku tidak menyangka kamu bersedia bergabung dengan kami di tim Qingcheng. Hari ini aku mengandalkanmu. Aku pun di sini karena permintaan seseorang. Selama ada aku, kita akan memberi mereka pelajaran. Tim Qingcheng semangat, tim Qingcheng ayo semangat. Tim Micheng ayo berjuang. Halo semuanya, selamat datang para penggemar sepak bola di pertandingan pertempuran perebutan Raja Wu. Guru Kiao, apakah Anda tahu mengapa pertandingan ini disebut sebagai pertempuran perebutan Raja Wu? Tentu saja. Pertama-tama, Wu merujuk pada Liga Wuchao. Kedua,
Tim Micheng telah berjuang keras hingga hari ini, mereka sudah menjadi juara sejati di hati banyak penggemar. Sekarang tim Micheng dalam papan skor tertinggal 2 poin dari tim King Cheng, hanya dengan memenangkan pertandingan, dan meraih 3 poin penuh, baru bisa menjadi juara Wu Chao yang sesungguhnya. Sepertinya Guru Kiao, terhadap tim Micheng kita sangat percaya diri. Tentu saja, tim Micheng itu kan. Apa itu benar-benar? Si bintang profesional Chen Wei? Si petarung serba bisa, Chen Wei, seorang pemain sepak bola serbaguna, bisa bermain dari posisi back hingga penyerang. Bukankah dia tahun lalu sudah pensiun dari tim profesional? Bagaimana bisa dia bergabung dengan tim King Cheng? Tapi, jika Kapten Luo dari tim Micheng ada di sana, Gawat, dalam daftar susunan pemain tim Micheng tidak ada nama Kapten Luo. Dia ada di pinggir lapangan, dan sedang duduk di kursi roda. apakah Kapten Luo terluka? Gawat kalau begini, tim King Cheng memiliki petarung hebat Chen Wei, sedangkan tim Micheng kehilangan sosok pemain intinya, keadaan jadi genting. Ini pemain hebat Chen Wei malah bergabung dengan tim King Cheng. Lalu kita harus bagaimana? Tidak apa-apa. Kemari, kalian semua dengarkan aku. Ingatkah kalian dulu, bagaimana cara kita mengalahkan Huang Yushao? Bermainlah sesuai taktik yang sudah ditetapkan, dan berikan yang terbaik. Baiklah, pergilah. Ayo kita masuk lapangan juga. Baik. Berani-beraninya berdiri di sini, aku benar-benar kagum dengan keberanian kalian. Jangan banyak bicara. Mari kita buktikan saja di lapangan. Semangat, tim King Cheng, semangat. Tim King Cheng, semangat. Tim Micheng, semangat, semangat. Ikuti dia. Tempel mereka dengan ketat. Oper bolanya, oper. Formasi pertahanan besi 091 ternyata sudah cukup mahir ya. Selama waktu ini, latihan mereka tidak sia-sia. Tim Micheng, sekali lagi menggunakan formasi pertahanan besi, mereka sudah berkali-kali menggunakan cara ini untuk membatasi lawan yang kuat. Menyerang adalah pertahanan terbaik, meskipun formasi pertahanan besi ini kokoh, tapi di sisi lawan ada Chen Wei. Begitu terjadi celah sedikit saja, maka semuanya akan berakhir fatal. Semangat. Semangat tim Micheng, semangat. Sun Peng, apa kamu seekor anjing? Terus saja mengejarku tanpa henti. Aku akan terus menempelmu. Wang Duoyu mulai merasa terdesak. Dia sampai mulai mengoper bola sembarangan. Tunggu dulu. Ini teknik 100 bunga. Kembali bertahan. Cepat kembali bertahan. Biar kau lihat sendiri, kerjasama antara kaki seribu bunga dan Kak Chen yang sangat luar biasa. Hanya segitu saja. Bagaimana bisa jadi begini? Kakak Luo, apa yang harus kita lakukan? Babak pertama hampir berakhir. Selesaikan pertandingannya dulu. Tendangan yang sangat indah. Kerja sama kaki seribu bunga dari Wang Duoyu dan Chen Wei. Bahkan saya tidak menyadarinya sama sekali. Kapan mereka bisa tiba di dekat gawang tim Micheng? Ada celah dalam pertahanan baja mereka, tim Micheng dalam bahaya. Kak Wei, Kakak Luo, maafkan saya tidak berguna. Yang penting sudah berusaha, jangan menyalahkan diri sendiri. Semuanya jangan berkecil hati. Chen Wei, dia itu pemain profesional bintang. Julukannya adalah prajurit heksagon. Jika dia mencetak skor, itu adalah hal yang wajar. Kakak Luo, karena kamu bilang begitu, apakah itu berarti benar-benar sudah tidak ada harapan bagi kita? Bukan begitu. Prajurit heksagon. Artinya dia bisa melakukan segalanya, tapi tidak menguasai satupun dengan ahli. Babak kedua. Dapeng, kamu awasi Chen Wei sepanjang waktu. Tempel terus dia. Pemain yang lain, kemari. Bagaimana? Kalau rencananya begitu, kita pasti bisa mengalahkan tim King Cheng. Jika aku bisa mendapatkan bolanya, masih ada kesempatan untuk mencetak skor. Kakak Luo, kamu benar-benar hebat. Babak kedua, semangat. 1, 2, 3, semangat!
Kalian takut pada kami, jadi kalian tidak berani mengoper bola, kan? Wang Duoyu, kamu memang sangat tidak berguna. Aku akan menendang sesuka hatiku. Lepaskan. Jika tidak segera dilepas, aku berikan kartu. Kamu. Wang Duoyu ternyata sangat gelisah. Sepertinya taktiknya sudah berhasil. Kerja sama operan 1-2 ini, mungkinkah ini taktik tiki-taka? Taktik kelas dunia semacam ini, tim Mi Cheng benar-benar mempelajarinya dengan sangat baik. Meski persiapannya singkat, namun hasilnya luar biasa. Ini pasti hasil dari latihan Kapten Luo. Tim Mi Cheng benar-benar selalu memberikan kejutan pada kita. Sepertinya peluang juara masih ada. Wasit, pelanggaran. Wasit, itu pelanggaran. Hadapi aku secara adil kalau berani, terus-terusan mengoper tanpa menembak, apa maksudnya? Tim Mi Cheng, tendangan bebas. Gol yang bagus. Gol yang bagus. Wang Duoyu, siapa bilang aku tidak akan menembak? Masuk, benar-benar masuk. Gol. Tendangan bagus. Gol. Aku mengerti. Mengganti taktik hanyalah sebuah kedok. Niat sebenarnya dari tim Mi Cheng adalah untuk mengacaukan mental tim Qing Cheng dan memanfaatkan kesempatan agar Sun Peng bisa mencetak poin. Perang psikologis dari Kapten Luo ini telah membuahkan hasil. Ganti taktik selanjutnya. Baik. Tim Qing Cheng sepertinya juga sudah mengubah taktiknya. Tim Qing Cheng meningkatkan intensitas, kontak fisik kedua tim semakin banyak, sepertinya sedang bersaing dengan tim Mi Cheng. Dalam hal stamina, Gawat, stamina semua orang mulai habis. Tim Qing Cheng memiliki sumber daya yang besar, jumlah pemainnya banyak, sedangkan tim kita pemain cadangannya terlalu sedikit. Mereka ingin menggunakan taktik pergantian pemain yang terus-menerus untuk menghabiskan stamina pemain kita, melemahkan para pemain, dan mengakhiri pertandingan ini. Habisi permainannya. benar, berdasarkan aturan, jika pemain yang ada di lapangan kurang dari 7 orang, wasit akan langsung memutuskan tim Mi Cheng kalah. Jika tim Mi Cheng tidak mengirimkan pemain cadangan ke lapangan, maka mereka akan langsung kalah dalam pertandingan ini. Apakah tim Mi Cheng masih memiliki pemain cadangan? Ini. Jika tidak ada pemain cadangan, maka akan langsung diputuskan bahwa tim Mi Cheng kalah 3-0. Siapa bilang tim Mi Cheng tidak punya pemain cadangan? Biar aku saja. Masa sih? Aku tidak salah dengar, kan? Dengan keadaanmu yang seperti sekarang, kamu masih mau turun bermain? Ini jurus spesial. Tendangan si kaki pincang. Biarpun kita harus menyerah, kamu tidak boleh mempertaruhkan masa depanmu. Dengar itu, cepat menyerahlah. Kaki kananku memang terluka, dan memang tidak bisa menendang bola, tapi aku bisa menjadi penjaga gawang. Apa aku tidak salah lihat? Kapten Luo yang sedang terluka, ternyata kembali turun ke lapangan. Sebagai penjaga gawang, pria yang membawa tim Mi Cheng menciptakan keajaiban ini, apakah bisa kembali membalikkan keadaan? Kapten Luo ini benar-benar sosok yang pantang menyerah. Hanya saja anggota tim Mi Cheng berkurang drastis. Ditambah lagi dengan penjaga gawang yang pincang, untuk bisa meraih kemenangan, itu sangat sulit. Teman-teman, kakak Luo terluka begitu parah, tapi masih belum menyerah dalam pertandingan. Bagaimana mungkin kita menyerah begitu saja? Ayo buat perhitungan dengan tim Qing Cheng. Ayo lawan! Sungguh tak tahu diri. Aku ingin lihat, bagaimana orang cacat sepertimu bisa menjaga gawang. Aku tidak hanya akan menjaga gawang, tapi aku juga akan mencetak gol untukmu. Semangat tim Qing Cheng. Ayo berjuang tim Qing Cheng. Biarkan orang cacat ini merasakan kehebatan kaki 1000 bunga milikku. Oper bola, oper. Gawat, itu adalah jurus andalan Wang Duoyu. Kaki 1000 bunga. Aku tidak percaya, kamu masih bisa menangkap tendanganku. Luar biasa. Mana mungkin, ini pun bisa tertangkap? Prediksi penempatan posisi kakak Luo sangat akurat. Memprediksi lintasan gerakan bola, tiba di posisi yang ditentukan lebih awal, lalu menangkap bola dengan tenang.
Bagaimana mungkin ini terjadi? Benar-benar tingkat prediksi tingkat mahir. Black Hole Gravity Hand, sungguh hebat sesuai reputasinya. Gawat, itu kaki 1000 bunga lagi. Waktunya sudah hampir habis, saatnya mengakhiri pertandingan ini. Serangan balik cepat. Memang benar-benar dewa sepak bola. Kembali bertahan, jangan sampai biarkan dia menembak bola. Waktu hingga pertandingan berakhir, kurang dari 1 menit lagi, tim Mi Cheng memutuskan untuk berjuang mati-matian menghadapi tim King Cheng yang unggul dalam jumlah pemain. Apakah mereka masih punya harapan untuk menang? Waktu bagi tim Mi Cheng tidak tersisa banyak lagi. Kaki si Marga Luo itu sudah patah, dia tidak punya kesempatan untuk menembak. Kalian semua, awasi Sun Peng ketat-ketat, asal kalian bisa menjaganya, tim Mi Cheng tidak akan punya peluang untuk mencetak skor. Aku adalah pejuang serba bisa, pertahananku juga pasti bukan sekadar nama besar saja. Aku tidak percaya dia yang pincang, masih bisa melakukan tembakan. Luar biasa. Kapten Luo yang sedang cedera tiba-tiba muncul di luar kotak penalti dan melakukan sundulan ke gawang. Apakah ini sundulan jarak jauh dari jarak 30 km? Dua lawan 1, kita menang, kita menang. Tim Mi Cheng menang. Kapten Luo yang kakinya sedang terluka ternyata berhasil mengandalkan sundulan kepala untuk memenangkan pertandingan ini. Ini adalah pertama kalinya dia dalam sebuah kompetisi, menunjukkan kemampuan menyundulnya, sangat luar biasa. Tim Mi Cheng berhasil menjadi juara, berhasil meraih gelar juara Wu Chao. Jangan menyerah, dan jangan berputus asa. Ini adalah pepatah terkenal dari sang dewa sepak bola saat itu. Guru Lan, lihatlah Kapten Luo ini. Bukankah dia mirip dengan sang dewa sepak bola dulu? Mirip, sangat mirip. Mungkinkah Kapten Luo adalah sosok yang telah menghilang selama bertahun-tahun sang dewa sepak bola Luo Meidong? Kakak Luo, kita menang. Kak Wei, kamu dan kakak Luo ini. Ini, kenapa malah melamun? Ayo cepat. Sudah, lupakan saja. Kakak Luo, aku dengar dewa sepak bola selain punya keterampilan kaki yang hebat, juga memiliki satu lagi. Jurus rahasia yang jarang digunakan sundulan tanpa nama. Bukankah itu jurus yang baru saja kamu gunakan untuk mencetak gol? Ini, Kakak Luo, sekarang kita semua sudah berhasil memenangkan kejuaraan Liga Wu Chao. Sampai di titik ini, apa kamu masih belum mau mengakui bahwa dirimu adalah dewa bola? Kakak Luo, apa ini benar? aku sudah bilang pada kalian semua sebelumnya, karena sebuah insiden, si kaki emas yang kehilangan seluruh ingatannya ini adalah Luo Meidong. Ini, dewa bola adalah kapten kita. Dewa bola. Dewa bola, 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 dewa bola. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Sial, seharusnya aku sudah menduga kalau dia adalah dewa bola. Jika tidak, mana mungkin dia bisa mengalahkanku? Dia benar-benar si dewa bola Luo Meidong. Kaki, hanya ini yang bisa kubantu untukmu. Pelayan setia, mengapa Anda datang ke sini? Tuan Muda, Tuan Besar berkata, Anda telah menghabiskan begitu banyak uang keluarga dan sudah menggunakan begitu banyak trik, namun tetap tidak bisa mengalahkan tim Mi Cheng. Hal ini sudah mempermalukan nama baik keluarga pesepak bola keluarga Wang. Tuan Besar memutuskan untuk mencabut hak waris Anda atas harta keluarga Wang senilai 30 miliar dolar dan tidak menganggapmu sebagai anaknya lagi. Pelayan setia, bantu aku bicara dan mohonlah pada ayahku. Tuan Muda, aku tidak punya wewenang soal hal itu. Lebih baik Anda pulang dan tanyakan langsung pada Tuan Besar. Pelayan setia. Pelayan setia. Pak Wang. Bukan. Wang Duoyu. Tamatlah riwayatmu. Kamu. Masuk. Sia-sia aku mengirim Chen Wei ke sana untuk membantu. Ternyata melumpuhkan seorang pria pincang saja tidak mampu. Dasar sekumpulan sampah. Azen, Kapten Luo ini
ternyata adalah Luo Meidong yang sudah menghilang bertahun-tahun. Sudah 10 tahun, aku selalu menyalahkan diri sendiri karena tidak bisa menemukannya dan tidak bisa menjaganya dengan baik. Tidak disangka, dia kembali dengan sendirinya. Kakak Zeng, mari jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Bagaimana jika Kapten Luo ini hanya berpura-pura menjadi Luo Meidong untuk menipu kita? Ada benarnya juga. Tapi, caranya menendang bola mirip dengan gaya Meidong. Azen, kamu sudah menjadi rekan Meidong bertahun-tahun. Kamu yang paling mengenalnya. Menurutmu, bagaimana cara memverifikasi keaslian identitasnya? Begini saja, Kakak Zeng. Beberapa hari lagi, aku akan mengatur sebuah pertandingan persahabatan tertutup. Aku sendiri yang akan memimpin tim. Untuk menguji keaslian bocah itu. Baguslah kalau begitu, Azen. Senang sekali kamu mau turun tangan sendiri. Kebetulan sekali, saya juga ingin mewakili asosiasi pemain untuk melihat kualitas para pemain muda tim Micheng itu. Dapat memberikan sedikit bantuan bagi dunia sepak bola, itu sudah menjadi kewajiban saya. Tapi Kakak Zeng, aku punya satu permintaan. Apa permintaannya? Jika kami menang, dan terbukti Luo Meidong ini palsu, itu artinya tim Micheng sudah berbuat curang. Mereka mengandalkan pemain ilegal yang didaftarkan untuk mendapatkan gelar juara Wu Chao. Maka yang pertama, gelar juara tim Micheng harus dibatalkan. Kedua, pria bermarga Luo ini harus dilarang bermain selamanya. Dan tim-tim Micheng harus segera dibubarkan. Bagaimana menurut Anda? Baik, saya tidak akan membiarkan kecurangan seperti itu terjadi di dunia sepak bola. Luo Meidong, aku pastikan kamu dan tim Micheng akan benar-benar hancur. Jadi, Kakak Luo, selama tahun-tahun saat kamu hilang ingatan, kamu selalu bekerja sebagai pembersih di tim Micheng? Waktu itu, kakiku dipatahkan orang, dan kepalaku dipukul orang. Seketika itu juga aku hilang ingatan. Omong-omong, aku juga harus berterima kasih pada Maer. Jika bukan karena bolanya itu, aku masih menjadi petugas pembersih yang pincang. Benar-benar Dewa Bola telah turun, membawamu ke tim Micheng. Dewa Bola Luo Meidong? Wang Duoyu, apa yang mau kamu lakukan? Dewa Bola, tolong angkat aku sebagai muridmu. Tunggu, kamu kan anak orang kaya? Kenapa kamu kemari untuk berguru padaku? Karena aku terus kalah bertanding darimu. Ayahku sudah memutuskan hubungan ayah dan anak denganku. Dewa Bola, angkatlah aku jadi muridmu. Aku sungguh serius. Sebenarnya aku sudah sangat memujamu sejak kecil. Tak tahu malu, jika kamu tulus memuja Dewa Bola, mana mungkin kamu melakukan banyak hal yang merugikan tim Micheng? Ini benar? Kalau tidak percaya lihatlah ini. Dewa Bola menyertaiku. Dewa Bola menyertaiku. Sangat memalukan. Dasar anak ini tidak buruk, jika dididik dengan baik ke jalan yang benar, dia bisa jadi pemain yang cukup hebat. Ingin jadi muridku? Bukannya tidak boleh. Tapi, aku sudah memiliki satu murid utama. Kalau kamu ingin berguru padaku, kamu hanya bisa menjadi adik seperguruan kedua loh. Tidak masalah. Apapun yang Dewa Bola perintahkan akan kulakukan, asalkan kamu bersedia mengangkatku sebagai murid. Dapeng? Perkenalkan, ini adalah kakak seperguruan tertua milikmu, dan ini adalah adik seperguruan kedua bagimu. Panggil kakak seperguruan tertua. Kakak seperguruan tertua. Adik seperguruan kedua. Mulai sekarang, bagaimana dia berlatih, rencana latihannya kamu yang tentukan. Terima kasih, Guru. Adik seperguruan kedua, lari keliling lapangan, 50 putaran sekarang, untuk melatih fisikmu. 50 putaran? Kenapa tidak mau lari? Aku akan lari. Halo. Aku harus berdiskusi dulu dengan anggota tim. Kakak Luo, tim Bintang mengatakan mereka ingin mengadakan pertandingan persahabatan tertutup dengan kita dalam waktu setengah bulan. Tim Bintang? Maksudku tim Bintang yang dipimpin oleh pemain ternama Kizen. Jika bertanding melawan tim Bintang, kita pasti bisa belajar banyak hal. Bagaimana menurut Kakak Luo? Kizen, kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tega melakukan ini? Kakak Luo. Apa? Kakimu belum sembuh total, kalau tidak bisa lebih baik batalkan saja. Tidak? Setujui permintaan mereka. Dendam ini belum berakhir. Kizen, saatnya untuk membuat perhitungan. Luo Meidong, kamu benar-benar berani menerima tantangannya?
Kizen, aku mengingat bahwa kita adalah rekan tim selama bertahun-tahun, selesaikanlah pertandingan bola ini dengan baik, lalu kamu serahkan diri ke pihak berwajib. Tentang kejadian 10 tahun lalu itu, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Kamu tidak akan mempermasalahkannya? Luo Meidong, kamu masih saja munafik seperti biasanya. Aku munafik? Bukankah begitu? 10 tahun yang lalu, jika bukan karena kamu merebut posisi pemain utamaku dan mengusirku dari tim Micheng, gelar dewa sepak bola itu seharusnya menjadi milikku. Kamu merampas segala yang seharusnya menjadi milikku. 10 tahun yang lalu, kamu menyuruh orang mengancam pemain tim lawan? Jika bukan karena aku berusaha melindungimu, kamu bukan hanya akan diusir dari tim Micheng, tapi juga akan dilarang bermain selamanya dan masuk penjara. Aku melakukan itu demi seluruh tim Micheng, demi mendapatkan gelar juara. Sepak bola adalah kompetisi yang adil. Kemenangan itu berdasarkan kemampuan. Mengandalkan cara-cara rendahmu itu hanya akan menodai semangat olahraga, menodai sepak bola. Baiklah, Luo Meidong, kamu sok suci, kamu memang luar biasa. Tapi jangan lupakan satu hal. Ini bukan lagi 10 tahun yang lalu, dan kamu bukan lagi dewa sepak bola 10 tahun yang lalu, kecuali kamu bisa menang melawanku hari ini. Jika tidak, aku akan membuat seluruh tim Micheng dibubarkan saat ini juga. Licik? Baik. Kalau begitu mari kita buktikan di lapangan. Kamu tidak mungkin mengira bahwa hanya dengan beberapa pemain payah ini bisa mengalahkan tim bintang kami, kan? Aku benar-benar tidak mengerti dari mana rasa percayamu itu berasal. Meidong. Tuan Zeng. Lama tidak bertemu, penampilanmu masih berwibawa seperti dulu. Kakak Zeng, kebetulan Anda datang. Kalau begitu Anda bicaralah baik-baik dengan si Kapten Luo ini. Saya akan pergi pemanasan dulu. Baik. Sampai jumpa di lapangan. Kakak Zeng. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Meidong, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tenang saja. Hari ini, sepak bola akan memberimu sebuah jawaban yang adil. Mengenai pertandingan ini, kita akan fokus untuk belajar. Tidak bisa. Kita harus berjuang sekuat tenaga dan memenangkan pertandingan ini. Kakak Luo, lawan kita adalah tim bintang, kekuatan mereka sangat hebat. Lagi pula, ini hanyalah pertandingan persahabatan. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan, tapi pertaruhan hidup dan mati. Begitu kita kalah, tim Micheng akan segera dibubarkan. Guru, apa maksud dari semua ini? Setelah pertandingan selesai, aku akan menjelaskannya padamu baik-baik. Sekarang aku hanya berharap kalian semua bisa fokus sepenuhnya untuk memenangkan pertandingan. Tim Micheng akhirnya bisa sampai di titik ini. Siapapun itu, tidak boleh membubarkan tim Micheng. Benar, Sama sekali tidak boleh. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Semangat, semangat, semangat. Apa Anda yakin ingin melakukannya? Kaki Anda mengalami patah tulang kedua dan belum pulih sepenuhnya. Jika memaksakan diri untuk bertanding dengan suntikan penahan rasa sakit, kaki Anda, di sisa hidup Anda, mungkin tidak akan bisa berjalan lagi. Saya yakin. Demi Micheng, demi keadilan dan kejujuran dalam sepak bola, ini yang terakhir kalinya. Baiklah. Sekarang aku beri kamu satu kesempatan. Asal kamu keluar dari dunia sepak bola, aku bisa pertimbangkan agar kalian datang ke tim All-Star, menjadi staf pembersih bintang. Kizen, siapa yang menang dan kalah, akan segera terbukti sebentar lagi. Sedang apa kalian? Tiup peluitnya. Ayo buat perhitungan dengan mereka. Kembali bertahan. Luar biasa. Memang pantas disebut sebagai dewa bola. Tidak disangka dalam waktu yang singkat ini, bisa membentuk tim ini dengan solid dan bermain dengan sangat baik. Tidak apa-apa, biarkan dia menyerang. Bagus sekali. Mana ada cara merebut bola seperti itu? Berhenti bertengkar, semuanya, jangan bertengkar lagi. Bahkan jika hari ini kakimu terbuat dari emas murni, aku tetap akan menghancurkannya. Kakak Luo, apa kakimu baik-baik saja? Tidak apa-apa.
Istirahat sebentar akan mendingan. Satu orang dari pihak mereka sudah jatuh, berarti kita unggul satu orang. Kita lihat saja situasinya nanti. Tim Mi Cheng masih terlalu muda. Qi Zhen hanya ingin memanfaatkan taktik pelanggaran semacam ini untuk mendapatkan skor dengan cepat. Pertunjukan hebat dimulai. Guru, aku akan membalaskan dendammu. Gawat, waspadai taktik mereka. Luar biasa. Kemampuan bermain Qi Zhen ini ternyata cukup hebat juga. Jika tidak ada masalah dengan karakternya, dia adalah pemain yang sangat bagus. Keahlian andalan Qi Zhen, tendangan penghilang jiwa Tinghu. Bagus, bagus, luar biasa. Bagus, bagus, hebat. Yue, bantu aku ke ruang ganti. Ini semua salahku. Aku membiarkan Qi Zhen itu mencari celah, sehingga aku gagal membalaskan dendam Master. Ada apa? Baru main setengah babak saja sudah menyerah? Ini bukan seperti dirimu. Master, aku sudah melihat semuanya. Di babak pertama, semuanya bermain dengan sangat baik. Kita harus berpikir seperti ini. Kita baru berlatih selama beberapa bulan, tapi sudah bisa menandingi tim bintang itu. Bukankah ini sebuah kemajuan? Hal terpenting bagi kita sekarang adalah memikirkan cara bermain di babak kedua nanti. Sekarang mereka kekurangan satu pemain. Kita memiliki keuntungan yang sangat besar. Di babak kedua, Wang Duoyu, Master, kamu masuk. Aku sudah punya rencana rahasia yang jitu. Bagaimana strategi babak kedua? Aku sudah memikirkannya. Formasi pertahanan besi 901. Semuanya berdiri di garis belakang, hanya Sun Peng seorang diri di depan. Saat semua pemain bertahan lawan menjaganya, Wang Duoyu masuk dari sisi kanan, umpan bolanya kembali ke kiper, lalu tendang langsung jauh ke depan. Kamu maju terus ke depan, tarik perhatian pemain bertahan mereka, biarkan Wang Duoyu menerima bola dan menembak. Ini yang dinamakan strategi formasi 8 diagram keluarga Wu. Kalian percaya diri, kan? Tentu saja. Mi Cheng, Semangat. Luo Meidong, oh, Luo Meidong, aku tidak peduli siapa kamu. Aku benar-benar kagum padamu. Aku sungguh curiga, kakimu ini terbuat dari baja. Harusnya wasit datang memeriksa, apakah kakimu ini, kakimu palsu atau bukan. Qi Zhen, segala perbuatanmu akan mendapat balasannya. Orang yang melanggar kode etik olahraga, ditakdirkan tidak akan bisa menang sampai akhir. Kamu. Kaki Luo Meidong terluka parah? Tim Mi Cheng, hanya tersisa Sun Peng seorang diri di titik itu? Semuanya, awasi bocah ini baik-baik, jangan biarkan dia menembakkan bola ke gawang. bisa-bisanya bintang sepak bola ternama, ternyata begitu menghargai Sun kecil ini, benar-benar sebuah kehormatan. Ayo, bintang sepak bola, datang dan rebutlah. Dasar bocah yang tidak diinginkan keluar gawang, tadi sangka kamu berkhianat dan bergabung dengan tim Mi Cheng? Apakah kamu sudah dibodohi oleh Luo Meidong? Bisa-bisanya kamu membawa bola. Berlari menuju area penalti sendiri. Aku bertaruh kamu tidak akan berani ke sini. Ayo ke sini. Baiklah, aku segera ke sana. Teman-teman, maju. Setelah merebut bola, langsung cetak gol dari sana. Kaki 1000 bunga milik Wang Duoyu paling cocok digunakan untuk mendribel. Orang ini?
Kenapa dia licin sekali seperti belut? Ini namanya langkah kupu-kupu, paham tidak? Kaki 1000 bunga milik Duoyu sangat luar biasa saat digunakan untuk mendribel. Kenapa kalian malah mengikutiku? Awasi lawanmu. Sudah waktunya. Gawat. Jaga Sun Peng. Kaki si bermarga Luo itu sudah tidak sanggup. Halangi Sun Peng, maka mereka tidak akan bisa menembak ke gawang. Oper bolanya. Ayo. Ini adalah momen tendangan Tinghu terakhir dalam hidupku. Meidong, semuanya bergantung pada tembakanmu ini. Bolanya masuk. Bagaimana bisa masuk? Apa itu benar-benar kaki manusia? Tim Mi Cheng hebat sekali. Wasit. Kakak Luo, kakimu. Guru, kenapa Anda harus turun lapangan sekarang? Apakah karena kaki Anda sudah tidak kuat lagi? Tapi guru, barusan, Anda masih bisa menggunakan tendangan voli Tinghu. Ini hanyalah batas kemampuanku saja. Mungkin ini adalah terakhir kalinya aku berada di lapangan, menggunakan tendangan voli Tinghu. Kakiku sudah patah 3 kali. Tadi aku baru saja mendapatkan suntikan penghilang rasa sakit, agar bisa memaksakan diri masuk ke lapangan. Apakah sisa hidupku nanti masih bisa berjalan? Juga belum pasti. Pertandingan ini mungkin adalah pertandingan terakhir bagi diriku untuk berkompetisi bersama kalian. Aku sudah tua. Meski aku sudah menyia-nyiakan 10 tahun, tapi aku sangat berterima kasih pada kalian karena sudah mewujudkan impianku. Selanjutnya tim Mi Cheng akan aku serahkan pada kalian. Tapi guru, tanpa Anda, kita tidak akan bisa memenangkan tim All-Star. Dapeng? Duoyu? Apakah kalian ingat apa yang pernah kukatakan pada kalian? Percayalah pada diri sendiri. Kalian pasti bisa melakukannya. Sama sepertiku yang dulu. Kalian semua bisa menjadi dewa bola. Percayalah pada diri sendiri. Setiap orang adalah dewa bola. Guru benar. Apa yang diajarkan pada kita adalah inti dari semangat olahraga. Asalkan kita berusaha, semua orang bisa menjadi dewa sepak bola. Kita tidak akan menyerah, tidak akan putus asa, dan pasti bisa memenangkan pertandingan ini. Ayo. Ayo. Kalian ganti orang saja? Sudah seperti sedang syuting film saja? Apa mau lanjut main atau tidak? Wasit, apa Anda tidak akan bertindak? Sudah tidak sabar mau kalah. Kami akan segera mulai. Sini. Yue, selama bertahun-tahun menjaga tim ini, kamu sudah bekerja sangat keras. Kakak Luo, ini tidak berat kok. Kami semua ada di sini karena dirimu sebagai dewa sepak bola. Makanya kita bisa berkumpul bersama. Selama bertahun-tahun ini, jika bukan karena semangat dewa sepak bola, kita tidak akan sanggup bertahan. Sebenarnya hari ini, aku sudah melepaskan gelar dewa sepak bola itu. Saat aku melepaskannya, barulah aku bisa benar-benar, dengan tenang menghadapi diriku sendiri, dan menghadapi sepak bola. Meidong. Kakak Zeng. Hari ini, kamu sungguh membuatku terkesan.
Sampai hari ini, kamulah dewa sepak bola yang sesungguhnya. Kakak Zeng. Jangan bicara dulu. Lihatlah anak-anak muda itu bertanding. Baiklah. Sial. Luo Meidong, sebenarnya apa yang dia lakukan untuk memotivasi bocah-bocah ini? Pergi. Awasi Sun Peng baik-baik, awasi Sun Peng baik-baik, cepat pergi. Kamu, Wang Duoyu. Sial, kedua bocah ini masih punya stamina. Ayo serius. Tendangan Yuan Yang Tinghu. Masuk. Berhasil? Berhasil. Luo Meidong? Hebat juga kamu. Ternyata tebakanmu memang benar. Tapi tenang saja. Selama aku ada di sini, aku akan selamanya menjadi mimpi burukmu. Dan kalian para tim Micheng, pasti akan dibubarkan lain kali. Lain kali? Tidak akan ada lain kali. Kakak Zeng. Aku sudah menyelidikinya sampai tuntas. 10 tahun yang lalu, kamulah yang secara diam-diam mencederai kaki kanan Meidong yang membuatnya amnesia dan menghilang. Lalu 10 tahun kemudian, sebelum pertandingan melawan King Cheng, kamu juga yang menyerang Meidong kembali. Qi Zhen, kamu menjebak Meidong, kamu juga terlibat judi bola dan mengendalikan pemain secara ilegal. Pertandingan hari ini benar-benar telah mengungkap niat jahatmu itu. Hari ini, petugas akan membawamu pergi. Ada orang sepertimu adalah hal yang sangat memalukan bagi dunia sepak bola dan olahraga. Bawa dia. Lepaskan aku, lepaskan aku. Sialan, akulah sang dewa bola yang sebenarnya. Meidong, tahun-tahun ini, kamu sudah banyak menderita. Aku sudah bilang, sepak bola hari ini akan memberimu jawaban yang adil. Tuan Zeng, aku rasa aku sudah menemukan apa yang sebenarnya kuinginkan. Meidong, aku ingin mengundangmu sebagai pelatih, sebagai perwakilan dari Wuchao, mewakili tim Micheng untuk bertanding di dalam Liga Sepak Bola Nasional yang sesungguhnya. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, boleh. Bagus. Semangat. 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 Nasional, Liga Nasional. Liga Nasional.